Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pelajaran seni budaya kelas 8. Minggu lalu berjumpa dengan Bu Yuli, lalu minggu ini bertemu dengan saya dalam materi kelas 8 yang kedua, yaitu gambar ilustrasi. Langsung saja kita menuju slide-nya. Gambar ilustrasi, masih ingat ya? Pernah kalian melihat ilustrasi kah? Pasti pernah di dalam buku-buku, misalkan dalam buku pelajaran IPA, maka di halaman covernya itu ada gambar tumbuhan, gambar-gambar yang berkaitan dengan alam. Tapi kalau buku cover buku matematika, pasti di dalam covernya itu ada angka-angka sama dengan garis miring dan gambar segitiga yang mendukung pelajaran di dalam buku tersebut. Dan juga misalkan ada sebuah cerita tentang seorang wanita, maka di dalam cerita itu untuk memperjelas dan menarik minat membaca, di situ ada gambar seorang wanita. Nah, itu yang dinamakan ilustrasi. Bagaimanakah gambar ilustrasi? Mari kita bahas di slide yang selanjutnya. Sebelum kita lanjut, mari kita melihat peta konsep menggambar ilustrasi. Yang kita bahas adalah yang pertama ada konsep menggambar ilustrasi, alat dan bahan, objek, gaya gambar, langkah-langkah, teknik manual dan teknik digital. Di situ nanti kita akan belajar beberapa hal tersebut. Ciri-ciri kalian sudah mempelajari tentang menggambar ilustrasi adalah minimal nanti di akhir pelajaran, di akhir kegiatan kalian sudah bisa menggambar ilustrasi. Baik objeknya apapun, bebas seperti yang ada di dalam contoh nanti. Selanjutnya, konsep menggambar ilustrasi. Kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrer yang berarti menjelaskan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia diterangkan pengertian ilustrasi yaitu gambar untuk memperjelas isi karangan atau buku. Gambar, desain atau diagram untuk menghias sesuatu dan juga sebagai keterangan tambahan. Jadi dalam suatu tulisan, suatu karangan, suatu teks atau buku perlu diadakan suatu yang namanya gambar supaya bisa jadi lebih menarik, bisa juga untuk mendukung isi di dalam buku tersebut dan memperjelas juga buku apa, buku tadi yang kita bahas ya. Selanjutnya, nah ini contoh ilustrasi di buku pelajaran. Gambar tubuh manusia yang terdapat pada buku dapat mempermudah pemahaman kita tentang anatomi manusia. Karena gambar tubuh tersebut sangat mendukung tentang bukunya, maka gambar tubuh dipasang di cover depan buku tersebut supaya memperjelas orang yang ingin membeli atau mencari buku. Saya ingin mencari buku tentang yang membahas tentang tubuh manusia, maka kalian tanpa membaca dengan melihat gambarnya saja sudah bisa menemukan. Nah, itu adalah intinya dari gambar ilustrasi. Selanjutnya, kata ilustrasi juga tadi ya. Ini yang penjelasan lebih panjangnya, bermaksud memberikan gambaran tentang peristiwa atau keadaan yang bukan sebenarnya. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin juga itu, illustrer yang berarti menjelaskan. Dalam kamus besar tadi sudah dijelaskan juga kegunaannya itu. Kemudian ilustrasi diartikan sebagai gambar atau alat bantu yang menjelaskan sesuatu dengan lebih jelas sehingga bermakna dan menarik. Selanjutnya, ini penjelasannya. Pengertian dihubungkan dengan gambar yang mengarah pada jurnalistik. Dalam bahasa Indonesia ini sangat berkaitan gambar ilustrasi, yaitu gambar mengandung 1000 makna.
Artinya bahasa berupa gambar lebih komunikatif untuk diterima oleh pembaca. Jadi kalau misalkan dalam sebuah teks itu hanya tulisan saja, kita seperti merasa kurang. Ini maksudnya seperti apa, gambarnya seperti apa, maka perlu adanya gambar ilustrasi. Gambar yang menarik di dalam majalah membuat kita lebih bersemangat untuk mengetahui isi majalah. Kalau majalah tidak ada gambarnya, pasti orang yang ingin melihatnya juga kurang tertarik. Lalu jika membaca buku biologi atau anatomi tubuh, apabila tidak terdapat gambar anatomi, maka kita akan kesulitan menelaah materi tersebut. Misalkan ada orang yang belum benar-benar tahu ada anatomi tubuh manusia dan juga bagian dalam tubuh manusia, ada jantung, ada paru-paru. Tapi kalau kalian tidak tahu gambarnya, maka kalian akan kesulitan untuk belajar tentang anatomi tubuh. Lalu jika membaca koran mengenai suatu bencana, akan lebih baik jika dilengkapi dengan gambar yang komunikatif. Dengan demikian, menggambar ilustrasi dapat diartikan sebagai kegiatan mengekspresikan gagasan yang dituangkan pada media dua dimensi yang bertujuan untuk memberikan penjelasan. Media dua dimensi seperti buku, majalah, koran, dan poster atau spanduk-spanduk, nah itu adalah dua dimensi. Selanjutnya, objek gambar ilustrasi. Yang pertama, objeknya adalah manusia. Ukuran ideal tubuh pada bermacam usia kita lihat di situ. Dalam sebuah gambar ilustrasi, orang yang melihatnya cukup mengetahui dari ukuran tubuh seseorang. Misalkan kita kalau dalam seni tidak perlu kita menjelaskan dengan menggunakan kalimat. Misalkan ini adalah seorang anak kecil, tidak perlu, cukup dibuat sebuah gambar dengan ukuran anak kecil, maka itu lebih dari sebuah kata-kata pengungkapannya. Jadi misalkan ada anak kecil, kalau tadi kan ada kalimat ini adalah seorang anak kecil, tetapi dengan gambar kalian akan lebih mengetahui anak kecilnya seperti apa, rambutnya seperti apa, warna tubuh, warna kulitnya akan lebih jelas. Selanjutnya ada objek gambar ilustrasi. Objek gambar ilustrasi yang kedua, tadi yang pertama adalah manusia, yang kedua binatang. Ini objeknya bisa juga berupa binatang ya. Itu adalah salah satu cara untuk menggambar sebuah binatang, seekor binatang ya. Ada anatomi jerapah. Anatomi jerapah, kalian juga harus mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Jerapah itu lehernya panjang, kakinya panjang, tidak bertaring dan memiliki corak di tubuhnya. Coraknya seperti apa? Seperti spot-spot, bukan seperti zebra. Nanti kalau jerapah dikasih garis seperti zebra kan aneh. Maka kalian harus mengetahui dulu apa itu binatang yang digambar. Misalkan ayam jago. Ayam jago tentu saja memiliki tubuh yang lebih, ekor yang lebih panjang. Kalau kalian ingin menggambar sebuah ayam betina, maka tidak perlu kalian memperpanjang ekornya. Maka sudah tentu kalian sudah mengetahui bahwa itu adalah ayam betina. Next, selanjutnya ada tumbuhan, bentuk dasar pohon cemara, kerucut yang terangkai menjadi pohon yang menjulang tinggi. Ilustrasi tanaman dan daunnya sehingga dapat diketahui dengan jelas bentuk dan tulang daunnya. Kembali lagi seperti yang tadi saya katakan, kalau dalam bahasa Indonesia kita perlu menjelaskan menggunakan kalimat. Kalau dalam seni kita tidak perlu menjelaskan menggunakan kalimat, tetapi cukup digambar saja, maka orang lain sudah tahu apa yang kita maksudkan. Kita menggambar sebuah pohon dan orang lain melihatnya dan orang lain paham, maka itu sudah cukup. Misalkan itu ada pohon cemara. Pohon cemara kalian harus sudah tahu ciri-ciri pohon cemara seperti apa. Bentuknya misalkan mengerucut, beda dengan pohon beringin ya. Kalau pohon cemara
Kalau kita menggambar pohon beringin tapi dengan bentuk pohon cemara, nah itu adalah aneh. Maka dari itu kita perlu melihat lingkungan sekitar kita, jenis-jenis pohon apa yang ada di lingkungan, dan besok kita terapkan di dalam menggambar. Selanjutnya, alat dan bahan menggambar ilustrasi. Beberapa contoh alat yang digunakan dalam menggambar. Ini tidak hanya menggambar ilustrasi, alat-alat ini bisa digunakan dalam menggambar apapun. Yang pertama adalah kuas, yaitu alat yang digunakan untuk menuangkan cat ke dalam media gambar dan memiliki banyak bentuk. Ada yang oval, meruncing, gepeng, dan semua digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalkan yang meruncing untuk membuat garis-garis tepi, kalau yang tebal untuk yang berbentuk oval untuk membuat blok pada suatu gambar. Misalkan ingin mewarnai warna langit biru, maka kalau kamu menggunakan kuas yang runcing maka tidak akan selesai. Jadi pilihlah kuas yang lebar untuk memblok. Jadi ada fungsinya sendiri-sendiri. Selanjutnya, ada cat minyak. Cat minyak yaitu bahan yang digunakan untuk mewarnai gambar. Umumnya digunakan pada kanvas. Kanvas besok kalian akan mengenal pada kelas 9. Kalau sekarang masih menggunakan kertas, besok kalian praktek menggunakan kertas. Selanjutnya, di sini ada pensil, ada alat gambar yang digunakan untuk membuat garis panjang dan tinta yang tidak terputus. Ini namanya rapido. Selanjutnya, pensil. Pensil itu memiliki banyak jenis ya. Ada yang menggunakan kode H dan ada yang menggunakan kode B. Masing-masing itu memiliki arti ya. Kalau H itu hard. Kalau pensil dengan menggunakan kode hard berarti coretan yang dihasilkan maka akan menghasilkan coretan yang tipis. Tetapi kalau menggunakan kode B atau bold maka akan menghasilkan coretan yang hitam dan tebal. Berarti dalam kode masing-masing itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri, tentu saja untuk digunakan dalam proses menggambar ilustrasi, yaitu kalau dalam menggambar sebuah objek harus ada tebal dan tipis. Maka ini pensil yang seperti ini digunakan kombinasinya. Kadang menggunakan pensil yang kode H, kadang menggunakan pensil yang kodenya B. Selanjutnya ada konte. Alat ini menyerupai pensil tetapi lunak dan tanpa kayu pembungkus ya. Biasanya digunakan untuk menggambar pemandangan. Ciri-cirinya beda, tapi intinya sama sih, bisa diganti dengan menggunakan pensil biasa. Selanjutnya ada cat air. Bahan ini sering disebut dengan cat transparan karena dibutuhkan media gambar berupa kertas gambar yang dapat menyerap air. Kepejat guys. Jadi ini cat air ini kenapa disebut cat transparan? Karena warnanya itu, misalkan kalian memilih kertas warna putih, lalu kalian memblok kertas tersebut dengan menggunakan salah satu warna pada cat air, yaitu misalkan warna kuning atau warna merah, maka warnanya itu tidak menutupi permukaan kertas secara penuh. Jadi tetap kelihatan di dalam kertas yang putih tersebut masih ada putih-putihnya. Berbeda dengan cat minyak tadi, kalau warna dasar kertasnya adalah putih, lalu kamu menggunakan warna lain, maka kertasnya itu sudah tidak kelihatan putih-putihnya, tapi langsung terblok. Selanjutnya, gaya atau corak gambar ilustrasi. Nah ini ya, gaya gambar ilustrasi, yaitu ada beberapa gaya. Yang pertama ada gaya representatif.
Gambar ilustrasi dikatakan bergaya representatif apabila corak perwujudan gambarnya menyerupai keadaan nyata. Gaya representatif dalam gambar ilustrasi sering digunakan untuk memperjelas suatu teks yang memerlukan gambar nyata. Gambar ilustrasi yang bergaya representatif dapat dikerjakan secara manual ataupun fotografi. Selanjutnya, ada gaya dekoratif. Gambar ilustrasi yang bergaya dekoratif apabila perwujudan gambarnya bersifat menghias atau mendekor dengan cara menstilasi, menyederhanakan bentuk. Misalkan menstilasi itu kalian tahu bentuk bunga asli seperti apa, tapi kalian menggunakan stilasi, yaitu teknik penyederhanaan. Teknik penyederhanaan seperti yang ada di dalam baju batik. Baju batik atau motif-motif pada kayu itu adalah contoh stilasi. Jadi tidak seperti persis bentuk bunga sesungguhnya, tetapi disederhanakan agar bisa diterapkan dengan mudah di dalam baju batik ataupun ukiran kayu. Sesuai dengan sifatnya, gaya dekoratif cocok untuk menghias halaman majalah atau koran yang kosong. Jadi untuk pinggir-pinggirnya ini digunakan gaya dekoratif. Gambar bergaya dekoratif ini juga dapat digunakan untuk menghias tata panggung atau ruangan pesta. Selanjutnya, gaya karikatural. Gaya karikatur dalam gambar ilustrasi biasanya dibuat untuk kepentingan kritik. Biasanya kalau kalian lihat di dalam koran ada lukisan yang kepalanya besar dan badannya kecil, itu adalah salah satu ciri karikatur. Lalu kartun. Gaya kartun dalam gambar ilustrasi dibuat untuk menghibur karena bersifat biasanya humor. Selanjutnya, nah ini contoh tadi realis ya, representatif keadaan nyata. Misalkan ada kegiatan berjualan di pasar, kegiatan di sawah. Ini adalah termasuk ke gaya yang pertama. Lalu selanjutnya, gaya dekoratif seperti bersifat penghias atau mendekor dengan cara menstilasi. Menstilasi tadi sudah saya katakan bahwa itu adalah suatu bentuk penyederhanaan bentuk dari wujud aslinya. Gambar kucing tidak seperti itu, tapi karena sudah distilasi maka dibuat seperti pada gambar. Nomor selanjutnya, gaya karikatural. Gaya karikatur juga berteman dengan kartun, masih dalam satu rumpun ya. Contoh itu tadi ada sebuah lukisan yang kepalanya besar dan badannya kecil, dan kalian tahu siapa itu. Lalu kartun yang bersifat menghibur juga digunakan gambarnya untuk kebutuhan hiburan atau humor. Selanjutnya, menggambar ilustrasi. Nah ini ya, langkah-langkah menggambar ilustrasi. Misalkan guru bahasa Indonesia kalian mau nyuruh kalian untuk membuat suatu karangan tentang cerita semasa pandemi. Misalkan guru bahasa Indonesia menyuruh kalian membuat suatu pengalaman lah, cerita pengalaman apa yang sudah dilakukan kalian selama masa pandemi, belajarnya bagaimana. Nah maka itu adalah masuk ke sebuah gagasan. Kalau teksnya tentang hal itu, maka ilustrasinya kira-kira seperti apa. Jadi misalkan ada siswa pegang handphone, lalu menyanding sebuah buku, maka itu sebuah kegiatan yang berupa kegiatan pembelajaran di dalam rumah atau daring. Berarti kalian membuat sebuah gambar yang seperti itu. Contoh lagi, misalkan kegiatan panen, baru kemarin kalian panen, dan jadi misalkan ada sebuah teks tentang kegiatan panen, maka kalian menggambar tadi seperti yang realis, menggambar kegiatan yang mendukung teks tersebut. Lalu yang kedua, kalau sudah ketemu gagasannya, membuat sketsa, gambarnya mau seperti apa. Lalu kita buat sketsanya menggunakan pensil yang jenis H tadi, yang tipis. Setelah itu kita warnai. Kalau sudah jadi sketsanya, ditebalkan, diwarnai, dan juga kalau sudah diwarnai kita cek kembali mana yang kurang baik, warnanya kurang baik, maka kita
Kalau sudah, kita finishing, yaitu penyelesaian akhir. Nah, itu saja pelajaran seni budaya pada pagi hari ini. Jika kurang paham, kalian juga bisa menonton video ini ulang ataupun bisa melihat dari channel-channel TV yang lain, channel-channel YouTube yang lain bisa dilihat. Nanti karena pembelajaran itu tidak hanya dari sekolah sini saja, tetapi banyak sumber-sumber lain jika kalian mau dan berminat. Oke, begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.